Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, mahasiswa Universitas Al-Ihya Kuningan. Dengan video ini untuk memenuhi soal UTS atau UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Dengan soal yang pertama, jelaskan kenapa mahasiswa PGMI diwajibkan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Soal yang kedua, jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Soal yang ketiga, jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dengan psikologi perkembangan. Dan soal yang keempat, jelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Soal yang kelima yaitu jelaskan materi apa saja yang kalian pahami dari penyajian materi awal sampai materi ketujuh. Nah, akan saya jawab soal yang pertama, yaitu mengapa dan kenapa mahasiswa PGMI wajib mempelajari perkembangan peserta didik, yaitu salah satunya akan menjadi guru peserta didik. Nah, ketika kita akan menjadi guru, maka harus tahu bagaimana perkembangan peserta didik, bagaimana cara memahami siswa-siswa atau peserta didik. Nah, yaitu sangat penting kita belajar atau diadakannya mata kuliah peserta didik supaya nanti kita terjun sebagai guru tidak kaget. Nah, jadi sudah terbiasa, sudah ada pelajarannya, tinggal saya praktekkan. Terus tidak hanya jadi seorang guru, kita itu akan menjadi orang tua dari anak-anak kita sendiri. Nah, dari mata kuliah peserta didik kita juga bisa mengimage anak-anak kita supaya lebih baik dan berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, soal yang kedua saya akan jawab, itu jawabannya. Nah, soalnya yaitu jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Nah, perkembangan peserta didik adalah suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu yang berawal dari masa konsepsi, ya, baik dalam struktur maupun fungsi fisik maupun psikis, yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat. Sedangkan psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Nah, jawaban saya itu. Terus soal yang ketiga, jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dengan psikologi perkembangan. Nah, menurut saya sendiri mengacu pada pengertian. Nah, tadi kan udah ada pengertiannya pada jawaban nomor 2. Nah, saya tinggal melanjutkan, yaitu mengacu pada pengertian yang di atas tadi nomor 2, maka dapat dipahami bahwa psikologi dan perkembangan peserta didik adalah bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, begitu ya. Terus yang keempat, faktor yang sangat inti yaitu soalnya dulu ya. Soalnya kita bacakan lagi.
jelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, faktor yang sangat inti menurut saya sendiri yaitu antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu yang internal? Yaitu dalam individu, biasanya dalam diri sendiri, berdampak pada sifat, bakat, dan dorongan kita sendiri untuk semangat belajar, semangat kita mencari ilmu, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor secara eksternal yaitu dari makanan. Nah, dari makanan bisa saja kita malas belajar karena makanannya yang sembrono membuat kita sakit, jadi malas belajar atau sampai tidak bisa belajar. Terus iklim, cuacanya tidak mendukung, hujan, maka kita tidak bisa belajar ke sekolah atau ke pengajian majelis dan lain sebagainya. Terus budaya, dari budaya juga bisa, budaya, terus keluarga dan ekonomi. Salah satunya ekonomi. Kenapa ekonomi masuk? Karena sekolah-sekolah sekarang, tempat-tempat menuntut ilmu sekarang itu tidak semuanya gratis kan. Jadi untuk yang masyarakat tidak mampu itu akan tidak ingin belajar, tidak ingin semangat belajar karena tidak mampu untuk membayarnya atau memenuhi persyaratan yang ada di tempat belajar tersebut. Terus yang kelima, jelaskan materi apa saja yang kalian pahami dari penyajian materi awal sampai materi ke-7. Nah, yang saya sangat pahami yaitu cukup kita pahami yaitu materi tentang faktor perkembangan peserta didik. Mengapa? Karena saya sendiri menjadi tahu apa saja faktor malasnya belajar, faktor semangatnya belajar, dan faktor lainnya, supaya saya sendiri tahu bahwa bagaimana sikap peserta didik, bagaimana sikap saya sendiri untuk kepada peserta didik. Nah, dari situ saya mengetahui, dari faktor perkembangan peserta didik tersebut saya jadi paham untuk memahami setiap individu. Dari situ saya bersyukur untuk kepada Bapak dosen yang telah memberi materi dan diadakannya mata kuliah peserta didik. Nah, karena saya sudah mengetahui materinya, maka insya Allah saya akan mensiapkan atau mempraktekkan kepada siswa-siswa yang saya akan diajarkan, atau kepada anak-anak atau adik-adik saya khususnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.